Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam manasik ini diawali dari pertanyaan. Apa yang harus disiapkan oleh calon tamu Allah? Maka yang paling utama disiapkan adalah an-niyat. Baik di tanah air selama melaksanakan ta'lim manasikul haji ataupun tatkala memulai prosesi pemberangkatan untuk berangkat ke tanah suci. Maka niat menjadi sesuatu yang penting sekali. Sebab tanpa niat amal-amalan tak ada nilainya. Maka dengan niat yang benar, dengan niat yang lillahi ta'ala, di sanalah akan didapati value atau yang disebut dengan pahala dari ibadah. Seperti halnya diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang itu tergantung kepada niat. Maka perbuatan itu akan bernilai tergantung dalam niatnya orang tersebut. Hadis kelanjutannya, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini asbabul wurud daripada hadis ini. Tatkala diantaranya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sinyal kepada para sahabat untuk berhijrah, baik hijrah pertama ke Habasyah atau hijrah berikutnya ke Madinah atau ke Yasrib yang kemudian disebut Madinah Munawwarah. Tatkala orang Makkah sudah banyak yang hijrah, maka dirasakanlah ada perubahan dari segi ekonomi, dari segi kehidupan sosial di masyarakat. Maka ada sekelompok atau seseorang yang ingin hijrah pula. Karena apa? Karena perdagangannya sudah melesu. Dan ada pula yang mempunyai niat karena tahu di Yasrib itu orangnya ramah-ramah, sehingga orang yang sering bepergian ke Yasrib tersebut mempunyai banyak kenalan di sana. Di antaranya adalah keluarga yang mempunyai perempuan, anak perempuan. Nah, di sanalah maka hadis ini muncul bahwa sesungguhnya amal perbuatan manusia itu, amal perbuatan mukmin itu tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan mendapatkan pahala dan perlindungan atau advis dari Nabi Muhammad SAW diakui sebagai umatnya. Tetapi kalau niatnya karena perekonomian, maka dia pun akan mendapatkan apa yang diniatkan itu, yaitu keberhasilan tentunya dalam ekonomi, tergantung dalam sepak terjangnya, ya, tergantung dalam usaha dan upayanya. Ataupun bahkan kalaupun akan berangkatnya hijrahnya karena ada sesosok perempuan yang akan dinikahi di sana, maka dia akan mendapatkannya. Tetapi
tidak mendapatkan apa-apa dari Allah dan tidak diakui amalnya dari amal-amal umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah dikatakan banyak orang mengatakan bahwa haji itu adalah mengambil gelar dari Mekah katanya. Bukan mengambil gelar, tetapi melaksanakan perintah Allah. Seperti dalam tayangan yang lalu sudah sampaikan tentang rukun Islam yang 5 itu semuanya harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ini ibadah haji. Apalagi di dalam ibadah haji itu bukan hanya pelaksanaan tawaf dan sa'i, termasuk dalam rangkaian ibadah haji tidak ditinggalkan ibadah-ibadah yang biasa dilakukan di tanah air atau di luar bulan haji. Maka itu pun harus diperhatikan. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perjalanan ibadah hajinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada sahabatnya untuk pamitan kepada tetangga-tetangga. Di sini pamit ini bukanlah ria, tetapi memperlihatkan syiar bahwa akan dilaksanakannya perjalanan umrah. Semoga saudara-saudara kita, tetangga kita ikut berdoa dan mendoakan sehingga terbayanglah di tanah suci nanti bahwa saudara-saudara kita yang di tanah air menitipkan doa kepada kita, ya Allah jadikanlah mereka kemudahan, berikanlah kepada mereka kemudahan sehingga mereka mampu seperti kami melaksanakan ibadah di tanah suci ini. Nah, itulah diantaranya perlunya kita terbuka dalam melaksanakan ibadah haji. Ini adalah syiar. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu diberi tatkala kita tangan kanan memberi, maka tangan kiri jangan tahu. Itu tatkala melaksanakan sedekah. Lain lagi dengan zakat. Zakat itu syiar, harus diketahui oleh orang lain sehingga tatkala bulan suci Ramadan di akhir kita mengeluarkan zakat fitrah harus diperlihatkan supaya orang lain pun merasakan ini adalah kewajiban dan teringat bahwa yang lain pun harus melaksanakan zakat fitrah ini. Maka itu adalah sebuah syiar. Demikian pula dalam pelaksanaan ibadah haji. Tetapi sangat sedikit sekali antara kita bisa membuktikan sebuah syiar dengan yang disebut riya an-nas atau riya, yaitu disebut riya. Sebenarnya riya itu adalah amalia hati, bukan amalia perbuatan. Terkadang kita suka menilai atau ada seseorang menilai kepada orang lain, wah dia pakai hajat segala, mau pergi ke tanah suci, mau pergi umroh, pakai ngundang-undang segala, itu adalah riya. Maaf, hajatan itu bukan riya. Ya, hajatan itu bisa diniatkan dengan infak, dengan sedekah, dengan sedekah. Karena yang disebut riya itu adalah perbuatan hati, amalia hati. Maka jangan mendahului Tuhan, memberikan stigma kepada orang lain, riya itu mah tidak. Saudara-saudaraku, mari kita kembali kepada diri kita. Belum tentu orang lain melaksanakan kegiatan-kegiatan amalia dalam kesehariannya itu riya, karena riya itu adalah amalia hati. Maka yang harus dicatat, digaris bawahi, ibadah haji, ibadah umroh adalah syiar, harus diperlihatkan kepada masyarakat kaum mukminin muslimin khususnya, karena supaya ada interaksi di dalamnya, saling mendoakan satu sama lain. Itu adalah kebahagiaan tatkala orang bisa berangkat ke tanah suci dan bisa ingat mendoakan saudara-saudaranya sesama kaum mukmin untuk mampu melaksanakan ibadah haji. Ini adalah bagian daripada ibadah, bagian daripada pahala yang harus kita
manfaatkan. Jangan disia-siakan berdoa sebanyak-banyaknya untuk sahabat, saudara, tetangga di kampung agar mampu melaksanakan ibadah haji seperti apa yang kita laksanakan. Baik, itu niat. Maka lebih sedikit daripada niat atau ibadah tanpa niat, maka di sana ada syirik, kemusyrikan. Ya. Tatkala seseorang melenyapkan niat atau menegasikan niat, maka di sana akan muncul apa yang disebut riya. Selangkah, bukan selangkah, satu titik dengan titik yang lainnya. Tatkala kita melangkah daripada riya, maka bisa termasuk ke dalam syirik. Apa? Tatkala kita pulang haji, wah nih saya pulang haji, bilang haji dong. Lantas kita marah tatkala orang lain tidak bilang haji kepada kita, seolah-olah kita ingin dipuji, sedangkan kita memuji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita menempelkan nama kita di belakangnya dengan embel-embel. Apa? Hak. Kalau tidak ditulis haknya, marah. Itu menuhankan atau mengagungkan nama hak itu di belakang nama kita. Maka itu pula sedikit saja. Na'udzubillahi min dzalik. Itu dari amalia hati. Belum dari perbuatan kita tatkala kita melaksanakan ibadah haji, datang ke Ka'bah, bertemu dengan Ka'bah. Yo, inilah Ka'bah yang aku ibadati selama di Indonesia. Aku katakan mustaqbilal kiblah. Sekarang aku mengatakan mustaqbilal Ka'bah. Sujud syukur di situ dengan perasaan yang menggebu, mengharu melihat Ka'bah, sehingga terlupakan sang pencipta Ka'bah. Tak sedikit pula orang yang begitu datang ke pelataran Masjidil Haram. Wah, inilah masjid yang aku bangga-banggakan, inilah masjid yang aku angan-angankan, sehingga sujud di sana melihat keagungan masjid, kemudian selfie. Nih, aku sudah sampai di Masjidil Haram. Nah, ini. Maaf. Terkadang saya pun khilaf, lupa melaksanakan hal itu. Maka saling mengingatkan satu sama lain dengan cara yang baik. Ingat, subhanallah, banyak orang yang begitu datang ke Masjidil Haram baru di luar sudah sujud syukur. Padahal bangunan itu adalah bangunan yang baru. Bangunan itu tidak akan indah kalau tidak ada yang di dalamnya, yaitu Ka'bah. Seperti pula di Nabawi, di Masjid Nabawi. Orang baru datang ke masjid, di luar langsung sujud, boleh, tidak ada yang larang. Tetapi tatkala sujud kepada keindahan daripada masjid, melupakan sang pencipta itu semua, maka itu adalah, maaf, setitik saja ada kesyirikan di sana. Bahwa masjid itu agung, masjid itu adalah mulia karena di dalamnya adalah ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan dilupakanlah tatkala datang ke Masjidin Nabawi, keagungan yang kita lihat di bawah Qubatul Khadra, di bawah kubah hijaunya. Bukan kubah hijaunya, tapi di bawah kubah hijaunya di sana ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Darihah, bukanlah bukan semata-mata makam biasa, tetapi di sanalah tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saatnya menerima tamu-tamunya, menerima para kekasihnya, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Ingat kata-katanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Kenapa Kak? Itu dhamir mukhatab. Salam kesejahteraan buat engkau wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seolah-olah kita lihat, bayangkan seolah-olah ada dan
harus sampai kepada derajat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada. Meskipun kalaupun kita tidak merasakan keberadaannya, yakinlah kita bahwa beliau ada dan menjawab salam kita. Seperti hanya keyakinannya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita harus membayangkan keberadaan, wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun kita susah untuk menjadikan rasa wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, tetapi yakinlah di dalam hati bahwa Allah Subhanahu Wa Taala melihat kita. Itulah yang harus dilaksanakan. Ingat, setitik melewati dari kata riya, dari sifat riya adalah syirik. Hindari itu semua. Maka haruslah ingat kepada kalimat pertama. Apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu dan tidak ada sekutu bagimu. Engkau segala-galanya. Innal hamda, segala puji. Wan ni'mata, dan kenikmatan yang aku rasakan ini. Lak, hanyalah milikmu. Inilah yang harus ada dalam hati kita tatkala mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka. Bahkan kemampuan kita bisa melaksanakan melangkah ke tanah suci adalah kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. La syarika lak, yang mana tidak ada yang menyekutukan dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan keberadaannya. Maka itulah yang harus kita pikirkan, harus kita renungkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ingat, itu kalimat labbaik Allahumma labbaik adalah jawaban kita dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita tatkala kita ada di dalam arwah, di alam rahim, sebelum terlahir, bahkan sebelum dimasukkan ke alam rahim itu Allah sudah berdialog dengan kita. Allah sudah memanggil kita dengan panggilan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa'adzin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amid liyashhadu manafi'a lahum. Bahwa Nabiullah Ibrahim melaksanakan perintah Allah untuk memanggil umatnya melaksanakan ibadah haji, maka datanglah orang dari berbagai macam pelosok. Untuk apa? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan manfaat dari perjalanan itu. Apa manfaat dari perjalanan itu? Insya Allah dalam pertemuan berikutnya akan saya sampaikan. Sebagai garis bawah dari apa yang disampaikan pertemuan ini, jagalah jangan sampai ada muncul lebih besar dari riya dan sum'ah. Riya adalah ingin dilihat oleh orang lain, sum'ah adalah supaya orang mendengarkan apa yang kita lakukan, atau kita mengucapkan ucapan-ucapan supaya orang lain tahu bahwa kita melaksanakan ibadah haji dengan niat ingin dipuji dan dipuja. Maka hindarilah sekuat mungkin. Adapun riya dikatakan adalah amal hati. Amal hati
adalah amal qalbi. Qalbi atau qalbu artinya berbolak-balik, maka perkuatlah. Tatkala bergeser hati kita, cepat geserkan lagi. Tatkala berbalik, cepat balikan lagi dengan banyak-banyak mengucapkan astaghfirullahaladzim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.